Heran kalau sekarang kayaknya kita ngelihat rata-rata mereka bakal cari yang buffnya tuh paling dekat sama Turtle. Biar nanti mereka dapetin level 5 baru bisa adu Contest Retribution di Turtle. Oke. Dan kalau untuk dari player emblem, ini akan sangat menguntungkan sekali untuk Flaptz di depan sana. Ketika adanya Kram yang cukup terpressure abis dan bahkan view-nya sampai ngepaksa Kram untuk ngeluarin flicker. Initiate di arah EXP ketika seperti ini Prof, terdesak. Tandanya mereka akan lack of power di arah objektif Turtle. Iya, dan itu minimal udah kayak dipaksa flicker aja. Berarti lini belakangnya aman. View aman banget, terutama mungkin untuk pemegang Retribution KLTZ. Dia nggak bakal bisa kena zoning out dengan mudahnya. Terutama kalau misalkan kita ngomongin di 2 menit awal, Glue juga punya power untuk ngebadanin. Apalagi sekarang dia udah dapetin buff 2 kali juga untuk dari segi regen HP-nya. Ketika nanti slam-slam mengenai target yang optimal, yaitu adalah hero lawan. Itu regen HP-nya bakal 2 kali lipat dibandingin kalau misalkan cuma target ke arah monster jungle atau minion. Oke. Apalagi untuk ngomongin junglernya nih, Sekais yang dia membawakan Hayabusa. Shadow Kill kalau misalkan kena split-split, itu damage-nya bakal kebagi sama anak-anaknya dulu. Tuh, itu yang gue bilang kemarin Stromy jadi patokan untuk tim-tim yang coba untuk memakan dia. Karena Stromy untuk saat ini adalah mangsa paling empuk. Mangsa yang paling bisa dimakan, terlihat posisinya jelas, dan untuk Yums nge-cover Stromy, chance-nya itu cukup kecil, Profesor. Ya, apalagi tadi draftnya juga emang menuju ke Glue ya. Bandnya menuju ke arah dari Faramis, Stormy-nya juga ambilnya Valentina. Vexannya diambil duluan sama View. Jadi otomatis Glue-nya bakal bebas banget di sini. Innocent tentu sebagai Roger biasanya dia build. Untuk first itemnya adalah Thunderbelt. Jadi jangan heran kalau seandainya Rogernya emang gak punya damage di early game. Tapi di mid game-nya dia bakal strong banget. Punya hybrid defense yang mumpuni untuk bertahan hidup. Ya, Kram udah memberikan informasi terlalu banyak. Posisi dari tim Falcon CP yang terdeteksi, tapi Flaptz seperti biasa akan melakukan zoning out. Minggu depan sana Ogun mau masa menunjukkan seorang Kram yang tidak memiliki flicker. Akan coba dipaksa dengan Eternal Guard. Bahkan KLTZ standby on position. Dia menunggu satu buah poin kill yang akan bisa dimakan. Tapi first blood dengan Shadow Kill telah terbuka. Ini saatnya Flaptz untuk mengusir mundur Yums dan juga kawan-kawan. Kram and everybody udah gak ada lagi kondisi sosok Kram yang bisa dengan penalty zone-nya. The Power of Retribution kali ini berhasil diamankan karena Sekis dalam kondisi tertekan, gak punya Quad Shadow, gak punya Shadow Kill. Jaraknya akan terlalu jauh ketika menuju ke arah Purple Buff. Lihat dia langsung di zoning out. Itu dia permainan yang sudah mulai dibaca oleh tim dari Falcon CP Brand. Karena tadi tidak menggunakan Retribution ya dari KLTZ. Dan memang ada miss Retribution sedikit dari Sekis. Sehingga itu membuat adanya celah atau window yang terbuka. Dan semenjak tadi Flaptz membadani hampir semua damage yang diberikan loh dari Udara Giants. Ini yang menjadi pembeda dan tentunya karena udah gak ada penalty zone, udah gak ada juga gerakan dari Shadow Kill. Sehingga tentunya akan sangat mudah sekali bagi Falcons AP Brand untuk mengeksekusi bagaimana turtle yang pertama. Dan itu dia Thunderbelt first item Roger yang selalu dibawakan oleh Innocent. Cukup div memang untuk build-nya, tapi kalau ngomongin soal efektivitas, sebagai Roger tentunya yang hitungannya fighter atau marksman, dia tentunya sangat-sangat mumpuni dengan adanya hybrid defense untuk bertahan hidup nanti di late game. Oke. Melihat adanya di arah bottom lane, Kram harus mengeluarkan penalty zone bersama dengan flicker for defensive untuk kesekian kalinya, Prof. Ini menandakan dari kondisi Falcon CP Brand, mereka dalam kondisi yang sangat unggul untuk bisa memegang game player Udara Giants. Lihat View, tidak akan kenal diam. Memaksa Kram di depan sana, waktu yang cukup banyak untuk membuat Kram bertahan, tidak ada recall sama sekali. Dari tim Falcon CP Brand, mereka udah mulai tahu gimana cara mengcounter rotasi yang diberikan oleh Udara Giants. Mereka tutup Kramnya, mereka buat Yum sibuk menuju ke arah Innocent, dan bahkan mereka membuat tim Falcon CP Brand KLTZ lebih tepatnya bebas sekali untuk bisa farming. Supermako dari belakang bakal coba dihajar oleh seorang Oguan. Akan menjadi pilihan utama untuk coba dimakan. Tapi Prime Ward masih di tangan dan bahkan membalikan kembali keadaan. Retribution di shot point. Target utama Innocent. Terpaksa flicker telah dikeluarkan. Targetingnya kembali berbeda kali ini Prof. Profesor sempat bilang, Udara Giants punya targeting yang sangat kuat. Tapi kebalikannya, di game World Bracket Final, Falcon CP Brand dia tahu targeting dari mulai jungle. Dan dia bahkan tahu dari mulai siapa yang harus dia pick off, Profesor. Iya, dan bahkan perebutan purple buff yang cukup intens sepertinya diperlihatkan untuk KLTZ versus Sekis. Dan gak cuma itu, targetnya sekarang menuju ke lini depan. Kram dan juga Yums, karena mereka tahu Innocent dan juga Sekis gak bakal bisa deliver damage secara maksimal kalau lini depannya juga gak mampu untuk bertahan hidup dengan lama. Jadi mereka langsung aim atau target ke lini depan agar nantinya Flaptz ini yang menjadi korban satu-satunya. Karena mau gimana pun ya nanti Editnya juga bakal punya damage dari Ogwen. Ya. Makanya dia bawa Quantum Charge kan, biar dia bisa repositioning ketika dia lagi Primal Wrath. Yang gue suka sih Sekis tadi tenang, gak pakai Retribution. Dia gak takut untuk kehilangan Purple asal dia tahu gimana cara Shuriken-nya kena on point. Dan itu menandakan Falcon CP Brand di kondisi yang tidak terlalu unggul dalam perebutan turtle yang sekarang. Dan para pasukan dari tim Falcon CP Brand
mereka tetap akan mengandalkan FlyTZ sebagai ujung tombak zoning out siapapun yang akan ada di depan sana. Mau itu jungle, mau itu tank, FlyTZ siap untuk mengorbankan jiwa dan raga. Bahkan Stormy, what are you doing? Flicker yang mungkin membuat Outward akan sangat unggul kondisinya. Stormy terbuka sangat bebas untuk bisa dimakan. Innocent udah memberikan dari Skypicer. Jadi bisa dibilang Super Marco dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja saat ini. Ya, cukup terancam juga di bagian top lane. Yums juga kali ini build-nya menuju ke arah Thunderbelt. Kayaknya mereka ingin menuju ke late game. Jadi mereka nabung dari sekarang untuk stack-nya. Cram bakal coba di-grab. Kali ini berhasil memakan Cram, belum ada following up damage yang diberikan dengan Tyrants, masih memakan Nolguan. The Power Order Distribution. Kali ini belum ada yang dibuka para pasukan dari tim Falcon Savvy Brand. Mereka zoning out kembali. FlyTZ versus everybody again and again. Itu dia Profesor KB. FlyTZ akan mengorbanin jiwa dan raga, dan sekarang kalau dari kondisi Sekis dia akan terbawa ke dalam point kill yang selanjutnya kalau tidak ada Coach Shadow. Sayang sekali Falcons Savvy Brand gak punya satu pengunci handal, gak ada suppress, punya crowd control tapi gak ada suppress. Ya, tapi itu dia jawaban dari Shadow Kill ya. Split langsung bagi tubuhnya glue aja biar nanti damage dari Shadow Kill-nya gak bakal terlalu sakit juga ke KLTZ. Sehingga dengan kemenangan dari Turtle yang kedua tadi, ditambah lagi buat sekarang Yudo Red Giants harus menemukan minimal 1 poin kill lagi menuju ke arah dari gold lane. Tapi malah gold lane yang dalam ancaman Innocent. Oh, Innocent akan coba dipaksa sekalipun Stormy menuju ke arah top lane. Stormy belum megang apapun. Kondisinya Stormy belum megang apapun. Under kondisi juga. Stormy lihat dari goldnya dia terpressure. Nah, kondisinya dari view memang gak bisa lakuin rotasi. Tapi dua turtle ini yang membuat Super Marco akan lebih kuat di laningnya. Ini gak tahu kenapa ya, alangkah baiknya udah boleh sih untuk ambil ultimate dari Ogwen juga. Adu Primal Wrath. Jadi minimal Stormy punya jarak yang memadai ya untuk mendeliver damage. Dibandingkan dia ambil Eternal Guard tapi dia juga gak bakal punya guard yang cukup. Karena Yum sudah pasti bakal ke depan, Cram juga pasti bakal ke depan. Jadi lebih baik mempertahankan dirinya dia sendiri dengan cara dia mungkin bertahan hidup dengan ultimate dari Ogwen. Mereka nggak akan lepasin Cram untuk kesekian kalinya. Mungkin 3 kali kekalahan mereka secara berturut-turut membuat Falcon Savvy Brain belajar dengan sangat banyak. Cram memang kondisinya saat ini dia nggak terlalu owning. Tapi dia tetap harus di-respect. Dia nggak boleh bikin momen untuk Super Marco. Sekalipun Super Marco bisa kita lihat, dia pakai Purify, tapi respect terhadap Cram tetap dilakukan oleh Falcon Savvy Brand agar menutup tim Falcon Savvy Brand terkena sisi yang besar. Dan gak ada yang benar-benar sendirian loh dari Falcon Savvy Brand. Mereka tahu kalau misalkan lawannya adalah Hayabusa dan Hayabusa kuat banget, tapi di Eternal Guard dipaksa udah di mid lane. Oke, Yums di sana dimakan untuk kesekian kalinya 2 kali secara berturut-turut. Tapi membuat Falcon Savvy Brand mereka mendapatkan sebuah chance, mendapatkan Lord. Kayaknya mereka akan coba tahan sedikit karena mereka belum lihat vision di mana Sekis, dia belum lihat vision di mana Stormy. Dari tadi Stormy juga udah melemparkan 1 Eternal Guard ya. Menandakan kalau mereka harus lebih berhati-hati dalam area bushnya. Walaupun Yums tumbang, tapi ingat Yums masih punya Flicker. Karena Tyrant Revenge dan Flicker kapanpun bisa dia pop out. Dan ini yang akan menjadi ancaman kalau ada di area Lord. Hampir semua rumputnya ini bersinergi dengan skill pertama atau Tyrant Revenge dari Kufra. Sehingga Cram akan makin percaya diri juga untuk membadani depan mencari informasi di mana Falcons AP Brand berada. Karena kalau nggak ketemu ini bakal jadi keuntungan untuk Falcons AP Brand. Mereka yang akan lebih ready dengan Ogwen. Yang tentunya punya Flicker untuk menangkap siapapun dengan menggunakan Earthshatter. Sekarang kalau kita ngomong soal gold, Super Marco lagi-lagi sebagai yang mampu untuk menjalankan lane jauh dan dia punya SOD, Spear of Destruction. Dia bisa datang kapanpun di area Lord. Cram lagi. Tapi depan sana mereka memasak Cram, mengeluarkan Flicker. Dan bahkan View masih bisa selamat dari seorang Yums. Informasi 2 Flicker telah keluar. Ini shit yang gagal dari Falcon Savvy Brand setidaknya membuat pasukan dari tim Yudo Red Giants mereka terperosok ke dalam posisi yang sangat jauh di atas. Pertama dapetin View dan kedua tidak ada lagi Flicker. Tyrant double. Wabak kabel charm dari dikeluarkan menuju ke arah Salsa Kaltisi. Terpegang berarti bisa power defensif. Mau tidak mau harus dikeluarkan oleh seorang Kaltisi. Meanwhile Ogwen di depan sana. Udah mulai ada para pasukan dari tim Falcon Savvy Brand yang standby. Bahkan Super Marco sudah turun ke arah bottom lane. Standby untuk mencoba untuk mendapatkan dan kontes menuju ke arah Lord yang berikutnya. Mereka tidak bisa untuk melakukan kontes. Kalau mereka mampu, kontes ini nggak bakal cukup karena mereka nggak punya power retribution. Dan Lord Slain diamankan oleh tim dari Yudo Red Giants tanpa ada steal sama sekali. Ini momen yang tidak diinginkan oleh Falcon Savvy Brand karena mereka dalam kondisi ini kesekian kalinya. Kemarin pun 2-0 juga sama, epic comeback selalu terjadi. Iya, dan targeting mereka sih lagi-lagi ya. Kita udah berbicara power dari Yudo Red Giants. Dan itu ada di targeting. Dimana mereka selalu menemukan celah untuk mendapatkan mid laner. Either way,
untuk damage dealer utama. Dan sekarang mereka mau team fight lagi dengan Shadow Kill. Mau team fight dengan Shadow Kill tempat sana Super Marco, no win of nature. Dia harus hilang dengan adanya 2 point kill yang didapatkan dari tim Yudu Red Giants. Dengan Lord yang masih bergerak di arah bottom lane, membuat tim Falcons Happy Brand akan kehilangan power untuk melakukan defensif. View, walaupun dia punya clear yang sangat cepat, tapi di sini mereka nggak bisa mempertahankan di 3 lane yang didorong secara bersamaan. Lihat Ogwen, bahkan struggle banget untuk mempertahankan turret outer. Itu satu-satunya mata mereka untuk menjaga purple buff dari Khaleesi. Wow, keadaan berbalik seketika. Langsung ada 4.000 Lord Gold advantage di sini dari teman-teman Yudu Red Giants. Dan kali ini Yudu Red Giants yang harus mencoba untuk melakukan inisiasi. Mereka yang udah pegang hampir 60% dari bush mapnya. Blade of Despair di Sekis. Siapapun yang terkena Shadow Kill harus berhati-hati karena ada Sky Piercer juga di dalamnya. Butuh Winter Crown sih, Prof. Butuh banget Winter Crown, butuh Wind of Nature juga. Karena mau bagaimanapun kalau kena Shadow Kill dalam keadaan yang mungkin sendirian, gak ada temen di sampingnya, kemungkinan besar bakal tumbang. Karena solo kill dari Hayabusa. Karena dia juga udah mendapatkan level 3 dari Shadow Kill-nya. Sekarang disengage, Khaleesi berada di tempat yang cukup proper untuk melakukan flanking, tapi dia nggak mau ambil resiko. Dan Falcons AP Brand harus reset lagi karena lagi-lagi glue-nya dari Flap TZ. Walaupun menjadi elemen of surprise dan menjadi pembeda di game ini, tapi ternyata masih belum bisa untuk menjadi game changer di area Lord-nya. Lihat dari sosok Super Marco, dia akan menuju ke Wind of Nature sekarang. Dan sedangkan Roger udah punya power untuk akan hal tersebut. Stormy memang bisa kita lihat cuma bermain dengan deliver damage. Tapi dengan ada momen dari Yums bersama dengan Cram. Itu dia yang ngebuat momen dari Falcons AP Brand mereka buyar. Dan memakan Cram untuk kesekian kalinya. Mungkin saat ini agak sedikit berbeda kasusnya, Prof. Pertama dia udah punya item. Pertama dia udah punya utility yang kuat untuk bisa melakukan counter. Dan bahkan Stormy, dia fokus untuk memberikan deal damage dan crowd control dari jauh. Jadi dia nggak mau mainin ke arah Primal Ward, dia nggak mau head to head, Prof. Dia mau main safe aja. Kayaknya dia lagi-lagi ya, kalau ngomongin soal Stormy dan juga Yums, sinerginya emang agak-agak sedikit berjauhan nih. Karena dari tadi kombonya juga Yums mainnya sama Cram. Dan Stormy lagi-lagi, kalau dia posisinya aman, kalau dia posisinya safe, dia bakal gampang banget untuk ambil minimal 1 Primal Wrath. Dibanding dia lagi-lagi ya bermain dengan skill-skill yang cukup ofensif ya. Kalau ngomongin Eternal Guard paling oke lah untuk view. Copy aja ultimate-nya. Biar dia bisa main di belakang. Dan targeting dia yang paling terpenting adalah dia cuma harus mentargetkan damage-nya ke Super Marco. Karena Super Marco belum punya damage magic yang bisa di-handle dengan magic damage reduction. Apalagi kalau misalnya kondisinya Super Marco terkena Eternal Guard. Purified trigger, gak ada Rose Gold, ya kan? Dan ini akan enak banget untuk tim dari Yudu Red Giants melakukan following up terhadap Super Marco. Tapi kalau ngomongin ke arah Lord yang selanjutnya, Khaleesi udah stay by position, akan coba memaksa Cram di depan sana. Mendapatkan Cram adalah sebuah jawaban untuk menunda tim fight dari Red Giants. Dan bahkan Sekis, Shadow Kill tidak terbagi siapapun dan Phil hilang begitu saja dengan instan. Eternal Guard for nothing. Di belakang tim fight berbeda 2. Stormy sekarang Tumult akan menjadi pilihan utama dan 2 point kill hilang dari tim Falcons Happy Brand. Mereka harus mundurkan belakang karena tidak ada Khaleesi. Innocent punya power yang sangat kuat dengan Thunderbolt yang dimiliki dan bahkan looking for wipe out dari tim Falcons Happy Brand. Ini bencana. Win of Nature gak bisa menyelamatkan dari sosok seorang Innocent. Super Marco harus mundur ke belakang. Flap TZ versus everybody. Flap TZ can't you do it? Karena di depan sana Super Marco udah gak punya Win of Nature, Profesor. Dia harus mundur sejenak. Tapi dengan baik time yang dilakukan dari Flap TZ adalah satu hal paling mahal yang dilakukan Falcons Happy Brand. Wah, bahkan Yumsnya gak tumbang di sana. Masih ada satu momentum yang ditahan oleh teman-teman dari tim Yudu Red Giants. 2 versus 3 yang hampir mustahil bisa dipertahankan. Tapi ternyata Falcons AP Brand. Flap. Benar-benar Flap TZ dan juga Super Marco yang hampir juga terkena Shadow Kill tadinya. Untung masih ada Spear of Mystery. Jadi dia masih mampu untuk bertahan. Somehow kalau dilihat tadi sebenarnya Khaleesi udah benar-benar jadi harapan terakhir untuk Falcons AP Brand ketika beradu Retribution. Karena Flapnya udah dapetin Cram. Tapi ternyata Flap TZ, the GOAT itself yang mencoba untuk menyelamatkan kali ini. Momentum lagi coba untuk dibuild. Oke, Flap TZ kembali akan coba membuka badan. Ketika dari Flap TZ berhasil memakan Cram. Penalty serve for defensive telah memberikan waktu karena dia ada bottom lane. Kita bisa melihat Super Marco Pius ke belakang Khaleesi. Shadow Kill terbagi menjadi 3. Akan cukup di depan sana dan bahkan Phil berhasil mendapatkan Ogwan. Sekis the power of God Shadow. Kehilangan Shadow dan bahkan di bottom lane. Super Marco berhasil mendapatkan. Oh my God. Udah dapetin sosok Sekis, dapetin Lapis Turret, dan bahkan Super Marco sudah siap datang untuk menuju ke arah Lord selanjutnya.
Tim Falcons Happy Brand gak boleh melepaskan kondisi ini. Mereka udah punya kondisi yang sangat kuat. Dan bahkan the power of retribution dari tim Yuru Red Giants sudah tumbang. Ini akan membuat Falcons Happy Brand mendapatkan Lord dengan instan tanpa ada power yang bisa dikontes dari Yuru Red Giants. Dan itu sengaja sih, mereka tahu kalau misalkan teman-teman dari Yuru Red Giants pasti mencoba untuk mencari cara masuk ke dalam area Lordnya. Betul. Makanya mereka nggak mau langsung all in Lordnya. Mereka tahan dulu, mereka tahu KLTZ belum ready dengan Retribution. Dan akhirnya mereka menemukan celah untuk bisa mendapatkan momentum ini. Lord fight back yang bisa mendobrak bagaimana bottom lane. Tapi ingat mereka harus push 3 lane karena terakhir kali Falcons AP Brand melakukan 1 lane push aja ke Yuru Red Giants, comeback tercipta. Ya, Dan tentunya Falcons AP Brand kalau terjadi kembali comebacknya, possible game untuk game pertama akan ada di tangan dari Yuru Red Giants. Bukan hanya possible game pertama, tapi kalau udah snowball dipegang Yuru Red Giants, Selangor Red Giants bisa mendapatkan 3 game dengan instan. Itu harus mereka perhatikan. Game pertama, kali ini mereka sudah memegang ke dalam 3 lane. Sekis di arah top lane coba untuk menutup karena best turret yang akan coba dipecahkan oleh tim Falcons Happy Brand. Meanwhile dari bottom lane, mereka harus lepaskan. Mereka akan coba mengandalkan super minion di super wave yang selanjutnya. Oh, lagi-lagi power defense dari Yuru Red Giants menemukan celahnya untuk bisa membalaskan keadaan dari Falcons AP Brand. Dan sekarang masih belum ada celah untuk melakukan setup inisiasi tapi Flap. Tapi Flap sih, everybody akan coba memaksa depan sana. Flap bisa menunggangi siapapun, tapi Flap tidak mau. Flap memilih untuk mundur karena slow push di arah top lane itu terlalu jauh ketika mereka memaksakan team fight, Prof. Jadi ada baiknya mereka disengage dan biarkan slow push di arah top lane tetap berjalan. Dan ini nggak tahu kenapa ya. Kalau ngeliat dari posisi mapnya, ini malah nguntungin buat Yuru Red Giants. Kenapa? Karena memang kebetulan Lordnya di bawah. Lane jauh dari Falcons AP Brand itu ada di atas. Ini akan membuat tentunya tempo permainan dari Falcons AP Brand harus lebih berhati-hati ketika mereka ingin melakukan invade di hadapan dari lane jauhnya. Sama untuk Flap TZ yang sekarang harus mulai sadar kalau damage dari Innocent sudah mulai berasa. Late game mungkin akan terjadi kembali menuju ke Lord Evolve di menit 18 tentunya. Lord akan muncul di 18.20. Jadi untuk 1 menit sekarang atau 30 detik ke depan, top lane akan menjadi tempat pertempuran yang paling dinamis. Kalau misalkan Falcons AP Brand ingin memenangkan bagaimana match up minion wave mereka. Terutama karena mereka punya Super Marco dengan Moskov. Ketika ada Super Marco dengan Moskov, split push ini bisa menjadi pilihan dan benar-benar terjawab dengan sangat jelas. Tapi saat ini Prof, kondisi dari Ogun dia tahu sosok dari Yuru Red Giants ini bisa makan Super Marco kapanpun dimanapun. Karena memang Super Marco selalu berada di kondisi yang split push. Nah kondisi saat ini Ogun udah memberikan informasi dan itu yang terjadi. Lihat mereka nggak boleh team fight di atas karena 3 orang udah standby untuk ngebekuk para pasukan Falcons Happy Brand. Dan bahkan kalau menurut aku, kondisi tadi udah terlihat 3 orang. Flap TZ harus mainin ke arah rumput jungle di arah bottom lane. Kenapa? Dia harus sweeping dulu. Dia harus cari di mana Kram, di mana Sekis, ya kan, di mana para pasukan dari Yuru Red Giants. Dan kalau Flap TZ bahkan bisa megang rumput RSG di arah bottom lane dan blind spot dipegang sama Falcons Happy Brand, chance mereka dapetin Lord dan juga menang team fight ini besar sekali. Ya tapi sekarang mereka bermain di area mid lane. Conceal play bahkan dengan Winter Crown yang sudah diamankan oleh KLTZ dan juga View. Dua-duanya udah punya Winter Crown. Gak bakal kena Shadow Kill, solo kill lagi harusnya sekarang. Sekais juga masih belum memiliki kapasitas untuk dengan item-item defense. Jadi harusnya mungkin untuk targeting sekarang teman-teman dari tim Yuru Red Giants yang harus lebih berhati-hati. Karena mereka udah gak bisa ngeluarin skill secara asal. Targetingnya menuju ke arah Ogwen tapi dibatalkan begitu saja. Damage begitu tinggi masuk ke arah Yums. Oh tapi dan dia membuat Sekis kali ini kehilangan Coach Shadow-nya. Ketika tidak ada Coach Shadow dan cuma ada Shadow Kill untuk mempertahankan diri. Dia fokus ke arah seorang Sekis tadi itu dia Profesor. Cuma ada Shadow Kill untuk mempertahankan dirinya. Berhasil mendapatkan sebuah terrorist pada pasukan dari Falcons Happy Brand harus menuju ke arah belakang. Lihat team fight yang dipecah belah. Ogun terperangkap dan bahkan tidak ada jalan untuk pulang. Mereka harus melepaskan View dan juga Ogun di depan sana. What the counter setup from Yuru Red Giants. Flicker dibalaskan dengan Shadow Kill. Grab dari Flap TZ pun tidak berhasil. Dan kali ini melihat Falcons AP Brand kehilangan 2 membernya, Lord tentu akan sangat mudah rasanya bagi Yuru Red Giants. Harusnya. Lord Evolve yang sangat powerful. Tapi hati-hati di top lane karena SOD, Spear of Destruction bisa saja menjadi pembeda untuk game kali ini. Crime miss.
dari penalty zone. Miss penalty zone, tapi FlapTC di depan sana akan coba megangin kembali. FlapTC versus everybody. Waduh. Kali ini akan coba mendapatkan Crumb. Mencoba untuk melakukan Spell of Destruction. Tapi Super Marco sayangnya mereka berhasil masih ada Wind of Nature. Sekis terkena sebuah Spell of Misery. Dengan adanya Wind of Nature, Super Marco kali ini mencoba untuk bertahan dengan adanya Immortality. Gak bisa terlalu lama, Dance Magical terlalu besar. Tapi lihat, Fight Time terhadap Lord masih didapatkan. Falcon Saber Brand masih berdiri, masih mempertahankan kondisi Lord. Tidak tersentuh oleh Yudu Red Giants. Timnas Bumi yang tentunya terlalu kuat untuk mempertahankan bagaimana tempo permainan mereka. Spear of Destruction pembeda, tapi Seki sudah memprediksi hal tersebut. Shadow Kill langsung dia ubah dengan adanya Rose Gold Meteor. Dia mampu untuk bertahan hidup. Dan kali ini perebutan Lord akan makin lebih menarik karena ternyata 1 tukar 2 Vulcan IP Brand menang kuantitas. Sekis dipegangin oleh FlapTC kembali. Quad Shadow telah dikeluarkan untuk masuk ke dalam pit. Lord itu tidak akan cukup dan mampu. Tapi Sekis di depan sana mencoba untuk mengeluarkan Shadow Kill. Terbagi menjadi banyak, damage tidak terlalu important. Tapi KalDZ, what happened? Oh no! KalDZ out of nowhere dimakan oleh Lord. Tapi Sekis tumbang bersama dengan ada KalDZ. Kondisi Crumb bersama dengan Super Marco 4 versus 4. Profesor, apakah Epic Brand mampu menyelesaikan game ini? Oke, sangat-sangat memungkinkan karena adalah Lord Evolve yang menuju ke mid lane dan Yudu Red Giant. Terutama untuk pemegang Retribution. Not today, sirs. Untuk Lordnya dipegang sama Ogwen dan Lord Evolve bersama dengan Moskov dan Ogwen bahkan bikin Vader of Heaven. Ini akan menjadi endgame possible bagi Vulcan IP Brand. Itu yang gue tanya ke Profesor, apakah mampu menyelesaikan karena Sikis menuju ke dalam detik yang ke-17. Mereka harus cepat untuk melakukan push. Team fight akan coba terjadi. Damage terlalu besar diberikan terhadap Ogwen. Hilang begitu saja. FlapTC nggak bisa mendapatkan siapapun. Lord akan bergerak bebas. Free hit dari belakang gagal dapatkan. Tapi Super Marco harus masuk karena kalau tidak akan sia-sia. Dan itu dia Super Marco save the day di game yang pertama. Wow, intense game.